Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rawuh, selamat datang rekan-rekan pecinta Tosan Aji. Selamat datang di channel Kerisku. Hari ini ada keris kira-kira warangka ladrang. Ini ladrang iras. Ini langsung ke sini, tidak sambungan. Pendoknya ini pendok blewah. Warangkanya ladrang lama. Ukirnya ini juga ukir lama. Kalau barang lama ini biasanya garapnya luwes. Penggarapannya luwes biasanya, tidak kaku. Ini kerisnya bagus. Nah, ini bisa dilihat, ini bisa diperkirakan sendiri bawaan lama atau baru. Nah, ini pas. Kita lihat kerisnya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya. Keris lurus, gagah, termasuk besar. Ini masih tebal sampai ujung, ini masih termasuk tebal. Gandek polos, gonjo agak tinggi. Ini ujung gonjonya lumayan lebar, termasuk lebar. Besinya termasuk lumayan halus, ini bagus, gagah. Pamornya belum terlihat kondisi dari desa. Sekilas ini gonjo agak tinggi, mirip keris tangguh jenggolo. Tapi kemarin saya diskusi dengan senior, belum masuk tangguh jenggolo. Perkiraan dikira-kira masih tuban jenggolo biasanya disebutnya. Masih kurang tinggi, besinya kurang bagus, penggarapannya kurang bagus kalau untuk keris jenggolo yang fenomenal. Mungkin juga jenggolo yang pinggiran mungkin juga bisa. Keris ini cukup gagah. Nah, ini keris ini dimaharkan terjangkau saja, tidak terlalu mahal, tapi ya keris lumayan. Silahkan ditanyakan di komentar. Coba kalau kita zoom, kita lihat besinya. Kita lihat dari dekat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya. Kondisi ini dari desa, belum diwarangi, masih ada karatnya sedikit-sedikit. Perhatikan baik-baik besinya. Ini ujungnya termasuk lebar, ini tidak tipis, tidak lincip. Keris ini kekurangannya belum dibersihkan dari karat, ini masih berkarat. Masih berkarat, sama ini ada cuil warangka lama.
ya tetap ada cuilnya sedikit-sedikit, tidak bisa seperti warangka baru. Silahkan diamati baik-baik. Menurut sebagian orang, Kerajaan Jenggolo pernah berdiri di Jawa Timur. Kerajaan ini merupakan salah satu dari dua pecahan kerajaan Kahuripan yang diperintah oleh Airlangga. Ibu kota kerajaan Jenggolo adalah Kahuripan, yang terletak di lembah Gunung Penanggungan sekitar Sidoarjo, Pasuruan, dan Mojokerto, Jawa Timur. Kerajaan Jenggolo berdiri pada 1042 Masehi, setelah Airlangga membagi wilayah kekuasaannya untuk kedua putranya. Kerajaan Jenggolo yang ibu kotanya terletak di Kahuripan diberikan kepada Mapanji Garasakan, dan sementara Kerajaan Panjalu atau Kediri yang berpusat di Daha diberikan kepada Sri Samarawijaya. Kendati demikian, selama berdiri kedua kerajaan tersebut terus berselisih. Inilah yang membuat usia kerajaan Jenggolo terbilang singkat, yakni hanya sekitar 90 tahun saja, karena harus menerima kekalahan dari kerajaan Kediri. Kerajaan Jenggolo memiliki kaitan erat dengan kerajaan Kahuripan dan Mataram kuno periode Jawa Timur dan kerajaan Medang. Kahuripan adalah kerajaan turunan kerajaan Medang yang diperintah oleh Raja Airlangga antara tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Sejarah berdirinya kerajaan Jenggolo bermula saat Raja Airlangga membagi kerajaannya menjadi dua kekuasaan, yaitu Kerajaan Jenggolo untuk Mapanji dan Kerajaan Panjalu atau Kediri untuk Sri Samarawijaya. Hal ini dilakukan oleh Airlangga agar kedua putranya tersebut tidak berselisih. Dengan begitu, Kerajaan Jenggolo resmi berdiri pada tahun 1042 Masehi dengan Mapanji Garasakan sebagai raja pertamanya. Pada awal berdirinya, Kerajaan Jenggolo mengalami pertumbuhan pesat dibanding Kerajaan Panjalu. Kesuksesan tersebut tidak terlepas dari peran rajanya yang pandai mengatur pemerintahan dan aktif melakukan diplomasi ke berbagai wilayah. Perkembangan Kerajaan Jenggolo dapat dilihat dari berbagai bidang seperti pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Dalam bidang ekonomi, kerajaan ini pernah menguasai jalur-jalur perdagangan sungai. Pembagian kerajaan oleh Airlangga agar kedua putranya tidak berebut kekuasaan ternyata sia-sia. Pasalnya, Jenggolo dan Kediri terus terlibat perang saudara karena sama-sama ingin menguasai. Pada tahun 1130-an, Jenggolo harus menyerah mengakui keunggulan Panjalu. Berdasarkan prasasti Ngantang, Kerajaan Jenggolo ditaklukkan oleh Kerajaan Panjalu ketika berada di bawah kekuasaan Raja Jayabaya. Pada saat itu, Kerajaan Jenggolo menjadi bawahan Panjalu atau Kediri. Sejak saat itu, Kerajaan Jenggolo menjadi bawahan Panjalu atau Kediri. Pendapat saya ini semoga bisa memperkaya khasanah wawasan Anda tentang keris.
Apabila Anda punya pendapat lain, silahkan di komentar. Untuk keterangan yang lebih komplit, silahkan ditanyakan pada senior kepercayaan masing-masing atau ditanyakan kurator museum terdekat. Apabila video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa klik like, subscribe, dan pencet tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan video berikutnya. Terima kasih.